Perjalanan rasa di Kota Kembang akan membawa food lover ke lokasi makanan yang laris manis Tanjung Kimpul. Pokoknya wajib didatangi kalau singgah ke salah satu kota kuliner ini. Ayo ikuti Benu. Kita awali dengan mencari sarapan. Pagi ini Benu mau makan ketupat tahu yang terkenal di kota Bandung. Kupat tahu gempol. Oh ya, kira-kira apa yang dipikirin food lover kalau melihat tempat makan yang ngantrinya rame panjang kayak gini? Apa karena legendaris, enak, murah, atau memang lagi hits? Untuk menjawabnya, Benu mau cari tahu dulu nih apa yang membuat kupat tahu gempol antrinya mengular seperti ini. Ayo kita selidiki. Selidiki maksudnya. Kupat tahu gempol itu dari tahun berapa Pak sebenarnya? 1965. Bapak atau siapa sebelumnya? Kakak dari bapak saya. Beliau 10 tahun 75 diserahin ke ibu saya sampai sekarang. Bah, saya belum pernah nemu nih ketupat segede ini, Masya Allah. Ini buat berapa porsi nih Pak? Ini bisa sekitar 12-15 porsi. Lapar, 15 porsi. Tapi ini memang berat. Dari awal memang sudah seperti ini atau? Ya, kita dari awal pertama kali kita kupat tahunya yang bulat itu. Ini mungkin tahun 2010 baru mulai. Karena kita tambah rame, lagian lebih banyak porsi. Oh iya, kalau itu dikit ya? Jadi dikit, cuma 5-6 porsi. Proses produksinya di mana Pak? Di sini? Ada, di rumah. Saya boleh lihat sana nanti Pak? Boleh, nanti kita lihat sana. Kalian dengan ibu. Sebelum intip dapurnya, Benu mau ketemu dulu dengan Ibu Maria, pemilik kupat tahu gempol yang sudah berjualan sejak tahun 1975. Ya Ibu Haji Maria, umur 80 tahun. Waktu dulu Ibu dapat resep dari uwa Ibu, minta resep hanya mau jualan tahu kupat gempol. Terus dikanjana ngasih resepnya suami Ibu yang meninggal dibikin tahu kupat. Kalau bumbu Ibu nggak dirobat, tetap enggak di sini aja di gempol ya, nggak pindah-pindah kemana-mana ya. Ibu ikutan ya pokoknya nggak rasana kumaha gitu. Ngontrol aja Ibu, dan ngarasi sama kasar, ikut-ikutan sama anak-anak. Pas Benu intip ke dapur, ternyata sedang jam sibuk. Kita intip tipis-tipis ya food lover. Terlihat ibu-ibu dan akang-akangnya sedang mempersiapkan bumbunya. Pertama yang dibuat adalah bumbu racik atau biasa disebut juga bumbu cabai khas kupat tahu gempol yang berbahan dasar cabai, bawang merah, dan bawang putih. Bumbu racik cabai tersebut digoreng hingga matang. Kemudian ditambahkan daun salam agar aroma bumbu racik cabai semakin sedap. Wow, mumtaz. Kedua, proses mengolah kacang pun dimulai. Kacang akan digoreng terlebih dahulu. Setelah itu kacang akan digerus. Ini dilakukan untuk memisahkan kulit ari pada kacang. Kacang yang sudah bersih kemudian digiling hingga halus. Tahap ketiga, bumbu racik cabai tadi akan dimasak lagi dengan santan yang ditambahkan dengan gula merah dan gula pasir untuk mengimbangi cita rasa pedas dari cabai serta rasa gurih dari santan. Aduk terus agar santan tidak pecah atau menggumpal. Jika sudah mendidih, barulah kacang giling dimasukkan. Satu wajan besar bumbu kacang ini bisa untuk sekitar 400 porsi loh. Dan dalam sehari mampu memproduksi 4 wajan besar bumbu kacang. Kalau dihitung, 4 wajan dikalikan 400 porsi sama dengan 1.600 porsi food lover. Wow, ribuan porsi kupat tahu gempol tersajikan pada pelanggan setiap harinya. Setelah bumbu kacang jadi, tak lupa menggoreng tahunya. Menggoda banget ya food lover, warna tahunya golden brown. Jika seluruh tahu sudah matang, langsung saja dibawa ke warung menggunakan gerobak ini. Pas Benu balik ke warungnya, ternyata semakin ramai. Benu langsung cari tempat aja, takut nggak kebagian. Ini dia food lover, isiannya sih sebenarnya simpel ya. Ada tahu, ketupatnya, sama toge ya, yang udah direbus. Sama ini kerupuk merah, ini andalan banget ini. Kita cobain tahunya.
potongan si ketupat gede-gede ini dengan potongan dadu gitu. Tapi memang empuk banget ya, enak banget, lembut banget di lidahnya. Bumbu kacangnya yang Masya Allah pulen, dan kacangnya kacang pilihan, jadi kacang dari Tuban. Jadi kacang Tuban tuh mempunyai karakter beda dari kacang-kacang biasanya. Ketika digoreng dan direbus jadikan bumbu itu dia agak manis, terus minyaknya juga keluar, cakep banget. Lihat tuh, lazis. Dulu pernah ke Madiun, ternyata orang Madiun menggunakan kacang dari sana juga. Ada beberapa wilayah menggunakan kacang dari Tuban. Memang karakter kacang Tuban itu dikenal di seluruh Indonesia kalau dia memang punya karakter beda dari kacang biasanya. Dari sisi kualitas, ada manis-manisnya. Masya Allah. Lihat tuh, lazis. Kupat tahu gempol di sini tak memakai ketupat janur ataupun lontong daun pisang, melainkan olahan beras ini dimasak menggunakan besek anyaman bambu yang dilapisi daun pisang. Bingung kan? Mau disebut lontong apa ketupat? Kita sebut kupat aja ya. Namanya juga kupat tahu gempol. Begini cara membuatnya. Beras yang telah dicuci dan dibersihkan dimasukkan ke dalam besek. Tutup bagian atas menggunakan daun pisang. Lalu tutup lagi dengan penutup beseknya. Ikat besek menggunakan tali rafia. Selanjutnya tinggal rebus dengan cara seperti ini. Dalam sehari biasanya menghabiskan kurang lebih 60 kotak kupat. Dan mampu menghabiskan 100 lebih kotak kupat jika akhir pekan. Ini kupatnya udah empuk banget. Ini tahunya juga lembut ya, sama bumbu kacangnya yang simple, nggak terlalu kental tapi juga nggak terlalu cair. Ini posisinya pas banget, enak banget, cakep lover. Wajib datang, ini salah satu yang legend. Ketika kita masuk ke Jalan Gempol ini, itu pedagang yang lain, jajanan yang lain, ada tahu goreng, terus ada macam-macam yang jualan situ, ada surabi. Sebenarnya gara-gara ada ini nih, ada kupat tahu gempol inilah yang diselilingi jadi hidup ekonominya. Masya Allah. Lazis. Di beberapa wilayah yang lain ada kupat tahu juga, misalnya kayak kupat tahu Banyumas, ada kupat tahu Magelang, tapi karakter beda. Ada yang pakai kecap gitu ya, sama gula berem, gula aren. Beda. Kalau ini dia menggunakan memang bumbu kacang gitu. Ini berasa kayak condongnya kayak gado-gado tapi beda. Menggunakan satu item sayur yaitu toge. Istimewa food lover. Selamat berpetualang kuliner di Bandung. Pecah banget ini. Lazis.